Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin saya Nabil, ketemu lagi. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang MC guys. Teman-teman pasti tahu ya MC itu apa, karena kita sering kali menemui MC di event-event, di acara-acara. Seorang pemandu acara pasti tentunya sering kita temui. Nah, tapi kalau ditranslate kan MC, Master of Ceremony, ke bahasa Indonesia itu artinya itu pembawa acara guys. Nah, terus pernah nggak terpikir sebenarnya MC itu apa sih? Nah, kalau dari Nabil sendiri, MC itu bisa kita artikan sebagai orang yang bertugas atau bertanggung jawab untuk mengatur alur atau berjalannya suatu acara guys. Nah, aku udah riset kecil-kecilan dari internet, dan di sini ada tugas seorang Master of Ceremony, seorang pembawa acara itu apa aja. Nah, yang pertama itu ada membuka acara. Nah, seorang MC itu bertugas untuk membuka acara. Biasanya kan kayak gini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bla 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 kita buka. Nah, misal seperti itu. Nah, selanjutnya ada memperkenalkan pembicara atau narasumber atau nanti orang yang bakal ke depan tampil. Nah, ini juga diperkenalkannya biasanya sama MC dulu. Misal kayak nih, teman-teman tahu nggak hari ini kita bakal kedatangan siapa? Atau kalau misal formal mungkin bahasanya nanti lebih formal, tapi kalau misal non formal biasanya kan suka kayak gitu. Nah, selanjutnya ada mengatur alur acara dan audiens. Nah, seorang MC ini benar-benar bertanggung jawab untuk mengatur alur acara sama audiens. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau misal acaranya formal ya kita alurnya harus formal, terjaga, audiensnya formal juga dan lain sebagainya. Nah, misal kalau ternyata alurnya non formal, acaranya itu non formal, maka audiensnya juga disetelnya, di settingnya itu non formal. Nah, selanjutnya ada menangani situasi darurat. Nah, tugas MC ini selain mengatur acara juga harus bisa menangani situasi darurat. Kenapa? Karena dalam satu acara itu teman-teman, dalam acara itu ada rundown, ada susunannya. Nah, itu biasanya seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan rundown. Misal jam segini harusnya ini tapi ngaret dan sebagainya, atau seorang yang harusnya mengisi part ini, bagian ini, rundown ini tidak bisa datang atau datangnya telat. Nah, bagaimana MC seorang pembawa acara itu mengelola ketika datangnya situasi darurat? Maka MC harus bisa, guys. Nah, selanjutnya itu tadi kan udah dibuka ya acaranya yang pertama. Nah, ini MC juga bertugas untuk menutup acara. Walaupun dalam pengalaman saya sendiri, setahu saya juga bahwa menutup acara itu bisa sama MC ataupun bisa diserahkan ke pihak yang lain gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada syarat yang harus dimiliki oleh seorang MC, walaupun nggak ada ya. Kalau misal kita mau daftar MC ada syarat tertulisnya. Misal kita ngukur seorang, kemampuan seorang kan nggak bisa ya. Nah, tapi ini ada syarat-syarat yang harus kiranya skill-skill yang harus kiranya dimiliki oleh seorang MC. Nah, yang pertama ini kemampuan berbicara, komunikasi, public speaking. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang MC. Ini benar-benar penting banget. Kenapa? Karena MC itu apa ya? Bisa dibilang 90% tugasnya itu kan ngomong ya, berpublic speaking, berbicara di depan umum. Makanya kalau sampai nggak bisa ya nggak bisa jadi MC. Nah, selanjutnya ada pengetahuan seputar acara. Nah, seorang MC itu harus benar-benar hafal rundown acara itu seperti apa, alur acara seperti apa, setelah ini apa tuh MC harus sudah tahu sebelum acara dimulai. Alurnya nanti seperti apa, dalam rundown siapa yang ngisi, nanti mempersilahkan siapanya harus sudah tahu. Itu teman-teman. Nah, terus selanjutnya bisa berimprovisasi. Kalau tadi kan misal di tugas-tugasnya itu harus bisa menangani situasi darurat. Nah, maka seorang MC ini harus juga bisa berimprovisasi menyelesaikan masalah tersebut. Misal katakanlah ada seorang pemateri ataupun tamu yang telat datang. Tentunya kan dalam rundown itu harus bukan diantisipasi tapi harus diselesaikan. Ini adalah sebuah masalah. Nah, bisa saja seorang MC berimprovisasi harus mengisi kekosongan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada berani dan percaya diri. MC itu kan bekerja di depan layar, bekerja di depan audiens. Kalau tidak berani dan percaya diri maka itu tidak bisa dilaksanakan. Harus memiliki mental yang kuat. Takutnya nanti ada hal-hal yang kurang menyenangkan dari pihak audiens,
Kak MC harus tetap berani dan tetap percaya diri untuk tetap melanjutkan pekerjaan atau tupoksinya. Nah, selanjutnya etika profesional. Nah, ini juga seorang MC itu kan ada yang formal, ada yang non formal. Nah, etika profesionalnya itu harus benar-benar terjaga. Kalau misal ini acaranya formal, maka juga harus menggunakan setelan pakaian dan cara penyampaian yang formal. Kalau non formal harus menggunakan baju, pakaian dan penyampaian yang non formal juga. Kalau siapa yang formal mau gimana, itu harus sudah terpikirkan, harus profesional. Dan juga kalau misal katakanlah dalam MC ini misalnya teman-teman, dalam MC non formal itu kan sering harus ada lontaran-lontaran humor, lontaran jokes dari seorang MC. Nah, itu juga harus tetap beretika, harus tetap profesional. Jangan sampai jokes yang dilontarkan itu tidak beretika. Nah, selanjutnya kemampuan mengelola waktu. Misal gini teman-teman, seorang MC itu harus datang, tentunya disiplin itu wajibnya dalam semua lini pekerjaan, disiplin itu harus. Nah, tapi ini bisa kita spesifikasikan seorang MC harus mampu mengelola waktu itu seperti ini. Misal misal dalam pengalaman saya sendiri, ada pemateri yang di dalam runut itu waktu mematerinya 1 jam. Nah, bagaimana kita mengantisipasi jangan sampai si pemateri ini lebih dari 1 jam. Nah, biasanya dalam kasus saya sendiri